memang tidak dihargai di kabupaten sendiri, di kampung ya. sendiri. Kita kan bang manusiawi bang. Iya lah. Nah, kita itu akan mencari tempat di mana kita dihargai bang, Iya, betul. bukan di mana kita dibutuhkan gitu Iya, bang. iya. Kita Selamat datang di studio kita, studio di mana saja dan kapan saja. Ini adalah podcast abal-abal. Kali ini kita bersama jagoan kita, Duta Sumatera Utara, cabur Susanda. Ada Bung Adi Ruminto. siap. Pada beberapa minggu yang lewat, beliau menyumbangkan medali perak untuk Sumatera Utara, terkhusus tanah kelahirannya, Toba Samosir. Ada beberapa hal atau fakta yang menarik untuk kita ulas. Melihat kembali pertandingan Adi dengan Yusuf, fighter dari Jawa Tengah. Adi Ruminto, Siap. ketika kami melihat pertandingan Adi melawan Yusuf, kami melihat bahwasanya Adi memberikan performance terbaik. Kemudian pertandingan itu sepertinya Adi seharusnya menang kan gitu. Ronde pertama dimenangkan dengan mudah. Ronde kedua dan ketiga kemenangan ini harus berada di pihak Yusuf. Bagaimana perasaan Adi ketika mendengar ketika pengumuman pemenang itu, keputusan pemenang? Tentunya ketika kita mendengar keputusan pemenang dan pemenang adalah lawan kita, kita pasti kecewa terhadap diri sendiri ya, karena tidak bisa mendapatkan emas, tidak bisa melakukan lebih lagi dari yang kita lakukan agar kita bisa mendapatkan emas itu. Pokoknya kecewa bercampur aduk bang, nggak terkatakan. Cukup bercampur aduk ya. Ya. Jadi kalau ketika di PON, apakah memang target medali itu memang sudah kita target untuk medali emas gitu? Ya, saya pribadi menargetkan emas. Emas ya. Saya pribadi menargetkan emas di PON Papua. Menurut info yang saya dengar dan yang saya dapat, ternyata Adi sudah beberapa kali bertemu dengan Yusuf ini ya. Ya betul. Sebetulnya apa yang terjadi dengan Adi? Artinya yang namanya di dunia fighter ini, apabila sudah bertemu satu kali dua kali, tentu kekurangan dan kelebihan lawan sudah tahu kita kan gitu. Betul bang. Dan ternyata dalam setiap atau beberapa kali pertemuan, tetap Yusuf yang menjadi pemenang. Apa yang penyebabnya ini, Adi? Kalau ditanya soal itu bang, saya sendiri gimana ya? Kadang bingung, kadang menjengkelkan. Ya. Karena pertemuan kami sudah 5-0 bang. 5-0 ya. 5-0. Menangkan Yusuf terus. Tapi ada 3 pertemuan yang kalahnya kalah menjengkelkan atau kalah kecolongan lah gara-gara 10 detik gitu bang. Gitu ya. Ya, saya sendiri sudah hafal betul bagaimana teknik dia bang. Cara permainannya ya. Udah terekam di memori, cuman Ya nggak begitulah. tahu ya, nggak tahu Begitulah. serius nggak tahu. Oh, oke. Mudah-mudahan lah ya ketika suatu saat nanti bertemu kembali Ya, apabila ada mudah-mudahan. event, saya berharap Adi bisa mengalahkan lah atau membongkar atau mematahkan mitos Ya. kan gitu kan. Ini kan jadi mitos jadinya ini. Ya betul. Bahwasanya Yusuf belum bisa Adi kalahkan gitu kan gitu. 5-0. 5-0. Oke, kita lupakan masalah ke situ. Ya, Ya, terima siap. kasih walaupun dengan kalah di final, Ya. tapi setidaknya tetap membawa medali perak untuk Sumatera Utara. Ya, terima kasih juga untuk semua doa dan dukungan masyarakat Sumatera Utara, terkhusus masyarakat Kabupaten Toba, sehingga saya bisa mendapatkan medali perak. Terima kasih. Ya. Setelah mendapat medali perak, kemudian kembali ke Sumatera Utara. Ini kira-kira sudah ada nggak ini bentuk apresiasi? Bisa kita bilang dalam bentuk uang, kalau ada dalam bentuk uang, gak usah sebutkan nominalnya kan gitu kan. Ya. Sekarang pertanyaannya ada atau tidak kan gitu. Ya, Kemudian apresiasi dari pemerintah, termasuk juga dari pemerintah Toba Samosir. Bagaimana nih Adi, sudah adakah gambaran dari pihak-pihak terkait atas prestasi Anda di PON tersebut? terkait apresiasi dari gubernur sendiri,
mengatakan akan ada apresiasi ataupun bonus bagi peraih medali. medali di PON. Ya. Tapi Pak Gubernur sendiri belum berani mengatakan Berapa? nominalnya gitu. Gitu ya. Nah, tapi dari Pemkab Toba. Toba, mudah-mudahan lah hati Bapak Poltak tergerak untuk mengapresiasi atlet-atlet Toba, karena menurut saya sendiri apabila kita diapresiasi Iya, iya. atlet-atlet dari Kabupaten Toba, maka akan muncul generasi-generasi ataupun potensi-potensi yang lain dari bawah. Ya. Mereka pastinya akan lebih semangat, akan lebih termotivasi Iya, iya, iya. untuk berprestasi dan tidak takut untuk menjadi atlet. Tetapi apabila kita dibiarkan begini saja, Bang, Iya. saya sendiri sudah berumur 27 tahun 27. ya. Apabila saya sendiri tidak ada kerjaan setelah selesai jadi atlet, pensiun jadi atlet, tetap gitu-gitu aja, Bang. Gitu-gitu aja, nggak ada kerjaan yang jelas gitu. Ya. Kan adik-adik itu juga pasti berpikir, Bang, untuk jadi atlet. Ya. Bang Adi Pompey aja udah juara MMA, udah main di PON, Ya. udah juara di PON, tetap dapat aja medali. gitu. Ya. Apalagi kita nanti cuma juara di Sumatera Utara, cuma juara di nasional. Ya. Kan mereka juga pasti akan berpikiran begitu, Bang. Tapi apabila kita diapresiasi, dihargai, saya yakin, Bang, pasti potensi yang lain akan muncul. Anak akan semangat untuk Pasti. bergelut di dunia olahraga Pasti, prestasi ini ya. Bang. Jadi kan begini Adi, artinya kan itulah harapan kita. Cuman ketika harapan Adi lah ya sepertinya tidak tercapai. Apa yang Adi pikirkan untuk rencana selanjutnya ini? Coba agak ini biar nggak tegang kali kan? Ya, betul. Apabila ya, Iya. saya berharap saya diapresiasi ya, kasih kerjaan, karena dengan begitu kita akan lebih fokus, Bang, untuk berlatih. Ya. Apalagi kita di 2024 Sumut akan menjadi tuan rumah di PON. Apa mungkin dari Kabupaten Toba hanya menyumbangkan 3 orang atlet dari sekian ribu atlet? Iya, iya. Nah, kan gitu, Bang. Makanya saya sangat berharap, tetapi Nah, ini tanda kutip ini yang perlu kita makan, ya kan? kalau memang tidak dihargai di kabupaten sendiri, kampung ya. sendiri, kita kan, Bang, manusiawi, Bang. Iyalah. Nah, kita itu akan mencari tempat di mana kita dihargai, Bang. Iya, betul. Bukan di mana kita dibutuhkan, gitu, Iya, Bang. iya. Kita butuh dihargai karena kita juga berjuang. Latihan itu gila, Bang, serius. Dengan PON ini, di PON Papua itu kita persiapan itu 2 tahun, Bang. 2 tahun ya. Karena 1 tahun lagi kan diundur, Bang. Aturan kan PON 2020 Iya, iya. diundur ke 2021, itu kan diundur 2 tahun. Itu penantian yang sangat panjang, Bang. Latihan itu terus jalan. Jenuh ya. Ya. Sangat jenuh, capek. Apalagi yang main di WUSU sana, pemotongan berat badan. Ya. Saya sendiri memotong 7-8 kilo. Gitu ya. Sedih lah. Pokoknya ada sakitnya, ada enaknya juga sih. Iya memang. Jadi saya ini juga kan sebagai praktisi olahraga prestasi, cuman prestasi saya kan hanya sebatas kampung lah kan gitu. Cuman apa yang kalian rasakan itu sudah pernah saya rasakan dulu. Jadi memang saya berharap maunya pemerintah daerah memberikan apresiasi untuk Adi Ruminto. Kenapa seperti itu? Yang pertama itu mencetak atlet itu tidak gampang. Yang kemudian kita sampai di podium itu juga tidak gampang. Yang ketiga, ini yang perlu kita garis bawahi, bahwasanya Adi Ruminto adalah aset, ya, aset Sumatera Utara, khususnya Toba Samosir. Mudah-mudahan pihak-pihak terkait di dalam dunia olahraga di pemerintahan Kabupaten Toba Samosir ya sampailah berita ini kepada mereka kan gitu ya, Di kan? Ya, mudah-mudahan. Ya, jadi mudah-mudahan lah Di untuk kedepannya karena prestasimu ini ya rezekimu bagus. Amin, amin. Rezekimu bagus, punya pekerjaan tetap,
Intinya kan kalau medali itu kan nggak bisa kita makan itu. Iyalah. Nah, Kalau bisa dimakan, Iya. bagus makan medali aja. sebetulnya kalau memang dia asli emas sebetulnya lebih enak juga ini. Iyalah. Persoalannya hanya besi doangnya itu dikasih Warna. warna-warna emas kan gitu. Jadi artinya kalau memang asli emas itu nggak dikasih kerjaan pun kami sebetulnya Iya. apa-apanya. Udah bisa hidup bang. Udah bisa hidup karena kalau ditimbang-timbang itu medali Sia di Ruminte itu kayaknya udah ada 1 kilo lebih bang. kayaknya ada 3 kilo 4 kilo lah itu kalau diduitkan kan ada berapa duit itu. Oke kawan-kawan, kira-kira ada lagi yang mau Adi sampaikan? Ya, saya ingin berpesan untuk adik-adik di Sumatera Utara, terkhusus di Kabupaten Toba. Ayo berlatih yang giat karena di tahun 2024 kita jadi tuan rumah loh. Ayo semangat, tidak ada prapon, langsung ke PON. Ke PON ya. Ya, langsung ke PON. Ayo semangat latihan, lampaui batasmu, keluar dari zona nyaman. Latihan itu memang sakit, tapi itu akan terbalaskan ketika kita berdiri di podium. Iya. Di podium terbaik apalagi. Ya, pokoknya tetap semangat, lampaui batasmu. Terima kasih buat Adi Rumintu. Terima kasih buat motivasinya. Siap. Mudah-mudahan pelaku olahraga tetap bersemangat, kemudian unsur-unsur pemerintahan perhatikan masa depan dari seorang atlet. Demikian podcast kami hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. See you.